Shalom Jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Selamat Tahun Baru 2023. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun 2023. Dan tentunya saya ingin mengucapkan, walaupun sudah berlangsung, sudah selama seminggu, selamat Hari Natal. Hari ini kita akan belajar tentang tema kita. Kami penatua, para pemimpin berembuk, kemudian menentukan tema kita di tahun 2023 adalah semakin kuat, semakin berdampak. Sebelum saya membahas tentang tema kita 2023 ini, izinkan saya mengingatkan kembali proses apa yang sudah kita lakukan, khususnya 2 tahun ini. Pada tahun 2021, kita belajar dengan tema permulaan baru. Masih ingat ayatnya? Saya ingin membacakan. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Pastikan setiap kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang baru sejak tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, 2022, Tuhan ingatkan satu tema, satu hal yang sedang dikerjakan oleh jemaat, yaitu hidup dalam budaya kerajaan Allah. Setiap Senin saya selalu memberikan sharing melalui voice note berbicara tentang budaya baru. Salam budaya baru. Kita diingatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus mengatakan kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Bahkan Petrus juga mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki cara hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dasar kita membangun budaya baru pada tahun 2022 yang lalu adalah mengasihi Allah dan sesama. Kita juga diingatkan ketika kita membangun budaya baru, budaya kerajaan Allah, kita berdasarkan kepada mengasihi Allah dan manusia, meliputi seluruh area kehidupan manusia, rohani, jiwani, jasmani. Kalau saya sering menyebut ada faktor rohani, emosi, intelektual, jasmani, sosial, dan lingkungan kita. Dan tentunya cara kita membangun melalui pola atau kita belajar banyak pola hidup jemaat mula-mula. Jemaat Apollo Bali, ketika kita membangun budaya baru atau suatu permulaan baru, adalah berdasarkan atau selalu bersinergi untuk membangun visi, misi, dan nilai-nilai jemaat Apollo secara keseluruhan. Atau saya sebut mission, vision, and value driven. Apapun yang kita lakukan harus mengarah ke sana. Tentu saya ingin mengingatkan bahwa kita punya visi misi adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi yang menghadirkan kerajaan Allah dalam seluruh area kehidupan, dalam setiap area kehidupan. Makanya kita banyak berbicara tentang budaya dan nilainya adalah hamba dalam kasih Kristus. 3 kata kunci adalah murid, komunitas, atau kata keren bahasa Inggrisnya authentic community, dan gerakan kasih Bapa atau saya sebut misi. Di dalam proses ini juga kami juga mengingatkan setiap kita melakukan proses membangun visi misi ini, kita selalu berorientasi pada 3 perintah Tuhan yang penting. Up, in, dan out. Up berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan, in berbicara kita membangun proses kehidupan kita di komunitas, dan outnya kita menjadi berkat buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita menjadi berkat buat pekerjaan misi, gerakan kasih Bapa Surgawi. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan mengajarkan pada proses kehidupan kita. Saya ingin mengulang sedikit tentang fokus 2019, narasinya, supaya kita tidak lupa dengan kata-kata fokus 2019. Masih ingat? Ada 3 fokus yang Jemaat Apollo ingin bangun. Tadi kan 2021, kemudian ada 2022. Mundur sedikit supaya kita tetap berfokus dalam proses ini. Maaf, saya ulang, pribadi yang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu fokus pertama. Fokus kedua, komunitas sel yang berfungsi maksimal dan bermultiplikasi. Yang ketiga, gereja lokal yang memberi dampak bagi masyarakat.
Nah, Pak Beta, apa kaitan dengan tadi cerita beberapa menit yang lalu? Ini yang ingin saya sampaikan. Jemaat Apollo Bali yang dikasih Tuhan. Kita pada tanggal 1 Januari ini memasuki pergantian tahun 2023, hari pertama ini menjadi proses penting. Alkitab mencatat bahwa pergantian tahun itu sesuatu yang penting. Biasanya di dalam pergantian tahun itu adalah proses yang penting untuk menentukan tahun itu, atau katakan 2023, apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang ingin kita lakukan dalam proses strategi kita, dalam proses apa yang kita kerjakan bersama-sama. Alkitab mencatat beberapa catatan-catatan penting ketika dalam pergantian tahun itu biasanya menjadi, kalau raja-raja berperang misalnya, itu menjadi proses penting. Biasanya pergantian tahun, catatan di Alkitab mengatakan di Tawarik, di Samuel, bahwa mereka melakukan peperangan. Enak ya pergantian tahun oleh peperangan. Karena itu adalah cara untuk menaklukkan musuh. Ketika ada orang tidak berperang, contohnya Daud, justru dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba. Makanya pergantian tahun menjadi proses penting. 1 Januari menjadi satu proses penting buat kita, buat keluarga kita, buat komunitas sel, bahkan dalam konteks jemaat menjadi sangat penting. Makanya tema tahun 2023 adalah semakin kuat, semakin berdampak. Ketika saya berbicara dengan para penatua dan meminta masukan dari beberapa pemimpin tentang apa yang sudah terjadi di tahun 2022 ini, beberapa hal yang saya ingin mengingatkan jemaat. Pertama, Tuhan telah menyatakan kuasa dan kasih Allah yang nyata kepada jemaat Apollo Bali dengan dahsyat menurut saya, khususnya pada masa pandemi sejak 2020 bulan Maret. Jemaat bukan hanya bertahan melalui proses pandemi ini, tetapi terus belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan, khususnya melalui komunitas, baik komunitas sel maupun pembapaan atau pemuridan. Hal yang kedua, kami sebagai pemimpin atau penatua merasakan bagaimana Tuhan itu telah menolong jemaat dengan luar biasa dan membangun proses persekutuan jemaat dengan Tuhan, atau kami sebut proses up. Pembacaan Alkitab, doa-doa, kesaksian-kesaksian pengalaman hidup bersama Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan firman Allah menjadi proses yang begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur dalam proses itu. Yang kedua, di dalam proses ketiga kita begitu kuat membangun kehidupan saling di dalam komunitas sel, khususnya juga di dalam proses pemuridan dan pembapaan, mentoring. Kita melihat jemaat begitu luar biasa. Masa pandemi, saya berpikir di tengah-tengah kesulitan ekonomi, jemaat ada yang tinggal 10% income-nya, ada yang tinggal 30%, sepertiganya ya, tinggal 1/10-nya, ada yang separuh kebanyakan, ada juga sih yang naik, tapi tidak banyak. Mungkin hanya 2 dari antara 100 orang atau 2%. Saya melihat jemaat begitu kompak, saling membangun, saling membantu. Yang kena COVID dibantu, yang kekurangan makanan dibantu. Bahkan jemaat memutuskan untuk kita memberikan bantuan sembako. Walaupun kecil, tapi saya melihat Tuhan bekerja. Kasih kehidupan saling yang luar biasa. Innya begitu kuat. Nah, dalam proses ini kami melihat outnya luar biasa, innya luar biasa. Kami memikirkan bahwa out itu harus semakin dikuatkan. Proses keluar, kita menjadi berkat di antara kita, komunitas sel khususnya, mentoring, pembapaan, antar komsel, sudah terjadi. Kita mau tingkatkan lebih. Bahkan bukan hanya itu aja, kita sebagai jemaat ingin terus menjadi berkat lebih lagi. Semakin menjadi berkat. Buat di mana? Buat lingkungan-lingkungan yang sudah Tuhan berikan. Misalnya, kita tahu ada daerah di mana kita doakan, melayani di Banjartenten. Misalnya di mana lagi? Di Karangasem, kita menjadi berkat di dunia pendidikan. Bahkan di sekolah Tunas Bangsa Bali pun, Denpasar, kita juga perlu meningkatkan bagaimana menjadi berkat buat murid dan orang tua. Ini yang perlu kita ingatkan. Nah, dalam proses itulah saya ingin mengingatkan kenapa tema kita
2023 semakin kuat, terus kuat di dalam proses kita dengan Tuhan, komunitas, dan semakin memberi dampak di dalam proses kita keluar, out, melakukan gerakan kasih Bapa Surgawi, melakukan pekerjaan misi. Nah, ini akan menjadi tema khusus penguatan di tahun 2023. Beberapa ayat akan saya bacakan untuk menjadi dasar kita menjadi semakin kuat dan semakin berdampak untuk jemaat Abaloh Bali atau Denpasar. Di dalam 2 Korintus 4, 15-18 berkata demikian, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin, kata semakin lagi ya, semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melintah, kata semakin sampai 3 kali loh. Semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot, ada kata semakin lagi, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terakhir 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat ini berbicara situasi kondisi jemaat Korintus yang saya berharap bisa menjadi pembelajaran kita jemaat Abaloh Bali untuk memasuki 2023 1 Januari ini dengan tema semakin kuat semakin berdampak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus itulah jemaat yang dirintis langsung oleh pelayanan Paulus dan timnya. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang Paulus mengatakan dia adalah bapak, atau Korintus ini buah pelayanan. Paulus berkata, aku adalah bapak bagi jemaat di Korintus, karena jemaat ini dilayani mengenal Tuhan. Jemaat Korintus walaupun dalam tekanan yang luar biasa secara duniawi, nah Bapak Ibu, saudara sekalian pasti ingat, Korintus itu salah satu kota besar. Beberapa orang mengatakan dia ini menjadi pusat perdagangan. Ada yang mengatakan dia ini pusat keramik ya di Korintus. Jadi maju. Karena maju modern, akhirnya gaya hidupnya juga gaya hidup yang liar gitu. Modern dalam pengertian liar, duniawi. Di dalam tekanan yang luar biasa, dalam tekanan duniawi ya, pola seks, pola hidup pernikahan yang tidak benar, ya penyembahan berhala. Ternyata Korintus bertumbuh. Jemaat Korintus bertumbuh dengan luar biasa. Ketika dilayani, Paulus ada catatannya mengatakan dia tinggal di sana, ada yang berkata 12 bulan, ada yang berkata 18 bulan, bisa dilihat. Nah, dalam proses ini kita melihat bagaimana jemaat Korintus bertumbuh dengan luar biasa. Jemaat yang bukan hanya bertumbuh di dalam tekanan, akhirnya jemaat ini menjadi jemaat yang, maaf, saya lihat sempurna karunia-karunia. Karunia Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dari 1 Korintus 12 kita melihat karunia-karunia yang luar biasa. Bahasa roh, pernyataan hikmat, mujizat, iman bertumbuh dengan luar biasa. Jadi saya boleh katakan jemaat ini sangat dahsyat sekali. Sayang sekali di tengah-tengah pertumbuhan, ketika mereka ditekan bertumbuh, mereka masuk ke zona nyaman. Saya ulang, zona nyaman. Nah, saya berharap kita ini jemaat hari ini kita diajar Tuhan keluar dari zona nyaman. Jadi ini satu step lebih baik. Jemaat Korintus mengalami situasi yang berat, kemudian mengalami kemenangan. Mereka disebut jemaat yang saya tanda kutip hebat dalam karunia-karunia, tetapi mereka jadi sombong. Dan akhirnya menjadi tinggi hati, menjadi sombong rohani, angkuh rohaninya. Akhirnya mereka mengalami apa? Alkitab mencatat perpecahan. Mereka berkata, aku nih golongannya Petrus, aku golongannya Paulus, aku golongannya Paulus.
Ada yang lebih sakti lagi berkata, aku golongan Yesus. Itu merasa paling tinggi. Di dalam kondisi tertekan, mereka bertumbuh. Dalam kondisi nyaman, justru mereka apa? Jatuh. Mengerikan. Dan bukan hanya jatuh. Alkitab mengatakan akhirnya mereka terjebak di dalam dosa-dosa lama mereka. Alkitab mengatakan dosa lamanya apa? Mereka terjatuh dalam perzinahan, dalam perkawinan yang salah, yang duniawi. Mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka mengagung-agungkan atau mereka punya roh Isabel, fungsi wanita menjadi berkelebihan di dalam gereja. Proses keuangan atau panggilan hidup. Ada banyak konflik di jemaat Korintus. Yang ingin saya sampaikan begini, jemaat Bali sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Tekanan sejak 2020 Maret, kita begitu luar biasa, dahsyat menurut saya. Saya berterima kasih untuk jemaat dengan komitmen waktu, komitmen ibadah, komitmen persembahan, komitmen doa-doa yang tidak terlihat oleh kita. Saya bersyukur. Tetapi izinkan saya mengingatkan sebagai penatua bahwa di dalam proses ini jangan kita masuk ke zona nyaman. Kita merasa sudah ditolong Tuhan, tapi kita justru menjadi tidak nyaman. Atau kita menjadi perlawanan, menjadi takut. Karena 2023 dikatakan demikian. Pak Beta, saya mendengar 2023 ini rasanya gelap. Banyak apa? Banyak orang-orang hebat berkata 23 itu ekonomi bahaya, bisa terjadi perang, dan Pak Jokowi memberikan konsen khusus tentang proses ini. Saya ingin mengingatkan jemaat di dalam menghadapi tahun 2023 ada dua hal. Kita menjadi takut ya karena banyak berita-berita, atau ada orang berkata kita cuek. Ingat kita niat Tuhan, kita akan ditolong Tuhan. Nah, ini dua ekstrem yang berbahaya. Nah, disinilah kita mengambil tema, yaitu semakin kuat, semakin berdampak. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak kehilangan iman, kasih, dan pengharapan kita. Tapi sebaliknya juga, kita tidak menganggap remeh. Kita tidak nganggap itu tidak ada 23 ini tahun biasa saja. Tidak, memang akan mengalami kesulitan. Tetapi di dalam proses inilah kita ingin semakin kuat, semakin berdampak. Di tengah-tengah kita tertekan, di tengah-tengah kita mengalami situasi yang sulit, ini menjadi kekuatan kita. Situasi tertekan ini menjadi kasih karunia Allah semakin nyata. Nah, dari mana Pak Beta proses ini kok bisa tahu? Nah, justru itulah saya akan kembali dengan ayat tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 berkata demikian. Kita diingatkan Allah supaya kita, dikatakan tadi, sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia Allah yang semakin. Ingat jemaat Bali, kita mau hidup semakin di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu apa? Kasih karunia Allah adalah kemampuan dari Allah untuk kita melakukan firman-Nya. Dan tugas kita hanya memberikan respon. Kita gunakan kekuatan Allah, kasih karunia Allah. Dan tentunya kasih karunia Allah itu bukan kekuatan diri sendiri. Kasih karunia Allah muncul ketika kita hidup di dalam apa? Komunitas. Ingat, jemaat mula-mula kita bertekun di dalam pengajaran Rasul dan bertekun dalam persekutuan. Kasih karunia itu tidak hanya engkau pergi, ke hutan, terus bertapa, selesai. Tidak. Kasih karunia adalah hidup komunal. Bersama-sama. Karena disebut hidup saling tadi. Ingat, kita harus membangun hidup kasih karunia di dalam komunitas. Apa cirinya? Dikatakan kita bisa bersyukur. Bersyukur tahun depan kita menghadapi tantangan. Bersyukur kita ketika menghadapi tantangan justru kasih karunia Allah semakin nyata. Semakin nyata. Dan kita bukan berarti meremehkan tahun 23 itu enteng, tidak. Berat, tapi kasih karunia Allah semakin bekerja dengan dahsyat. Yang kedua,
Di situ dikatakan juga ayat 16, jangan tawar hati. Ya. Di situ dikatakan hatinya mesti dijaga. Sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Bapak Ibu, saudara sekalian, memang kondisi hari ini membuat kita bisa goyah. Saya minta maaf ya kalau ada hamba Tuhan mengatakan, wah semakin bahaya, semakin mengerikan, dan akhirnya menakut-nakutin kita, itu tidak benar. Memang semakin berbahaya. Ingat, kasih karunia bekerja. Tetapi respon kita bagaimana supaya kasih karunia bekerja? Kita menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan kita. Hatimu dijaga menurut Amsal. Mari Bapak Ibu, jaga hati kita. Karena dari hati juga akan apa? Menguasai pikiran. Menguasai apa? Perkataan. Menguasai perbuatan. Bahkan pembiasaan-pembiasaan atau orang sebut karakter. Izinkan saya mengingatkan di dalam proses hari ini. Mari engkau jaga hatimu. Dari mana kau bisa tahu jaga hatimu? Perkataanmu bagaimana? Pikiranmu bagaimana? Perbuatanmu. Karena itu bersumber dari hati. Nah, kalau kita belajar dengan proses nilai-nilai, ya, sebelum hati masuk ke dalam pikiran, dijaga dengan nilai-nilai kita. Nilai kita lah hamba dalam kasih Kristus. Nilainya hamba. Makanya kita menjaga dengan hati. Jaga hidupmu dengan nilai-nilai kehidupanmu. Nilai-nilai yang kau miliki dalam jemaat, dalam keluarga, dalam komunitas. Jaga hatimu, hatimu. Hati itu harus diberi makan. Diberi makannya dari mana? Ya firman Tuhan. Makanya proses up menjadi tetap penting. Pembacaan Alkitab menjadi tetap penting. Doa-doamu menjadi sangat penting. Yang ketiga, di situ dikatakan ayat 17. Di sana dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat, ketika kita menghadapi masa ke depan, hati kita tawar, akhirnya kita menjadi takut. Takut apa? Menderita. Takut gagal. Takut apalagi tidak sukses. Dengan Bapak Ibu, kegagalan itu ada yang mengatakan adalah dasar atau akar daripada sebuah kesuksesan. Failure is the root of success. Kalau kau gagal, cek, karena apa? Dosa, keinginan daging, atau apa? Kalau kau tahu itu keinginan daging, minta ampun. Tapi kalau kita gagal karena sebuah ujian, ya, ujian, kalau pencobaan dari diri sendiri, ujian yang Tuhan izinkan. Dengar. Satu syaratnya, tidak boleh takut menderita. Gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup penderitaan. Salib. Kekristenan itu dulu simbolnya selain kasih adalah salib. Amin. Pak Beta kok ngomongannya tahun baru salib loh Pak Beta. Tahun baru kan makan-makan. Ya silahkan. Tahun baru di dalam strategi kerajaan. Dimanapun, bukan hanya Israel, Aram, Babel. Itu adalah perang. Siap menderita. Justru ketika orang lagi santai-santai diserang. Nah, maksud saya begini. Kita mesti siap menghadapi penderitaan. Penderitaan itu bukan dosa loh Bapak Ibu. Ibrani 11 mengatakan iman, ada sebagian orang mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Saya pernah menyampaikan. Iman itu berbicara kemenangan-kemenangan. Tapi iman yang sebagian dimulai, saya kira ayat 38 atau 36 berbicara orang digergaji, orang mengalami kematian, bahkan dibunuh. Saya menyarankan 2023 memang bisa menakutkan, tapi ketika kita berani mati. Jangan berani mati dan berani hidup. Amin. Jangan berani mati aja. Berani hidup dalam penderitaan. Karena itu karya salib. Jemaat mula-mula hidup dalam mengingat salib. Artinya siap mati. Dan ingat, ketika kita menderita, ketika nanti kita mengalami kemenangan, penderitaan kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan Allah, ya.
Kalau kau sedang mengalami penderitaan, Pak Peter, ada penderitaan, ada lah. Di mana? Banyak. Baik di keluarga, baik pelayanan, baik di dalam komunitas. Ada. Jangan bilang tidak ada. Ya. Tapi 2023 penderitaan itu akan menjadi kemuliaan. Bahkan Nehemia mengatakan kutuk itu bisa dirubah menjadi apa? Berkat. Justru di dalam kelemahan kuasa kemuliaan Allah semakin nyata. Itu adanya di mana? Di Korintus juga. Cek aja 2 Korintus berapa? 9 ayat 12 saya kira. Bapak Ibu, jangan pernah takut penderitaan. Yang terakhir, kita melihat yang tidak kelihatan, ya, tetapi melihat yang kekal. Saya bacakan ayatnya, bagus sekali ya. Berkata demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu lebih bersifat kekal. Iman itu melihat yang tidak kelihatan. See the unseen thing. See the unseen thing. Yang tidak kelihatan. Percayalah bahwa kita melakukan proses segala sesuatu, melihat end goal-nya. Melihat yang tidak kelihatan, hasil akhir kita. Bukankah kita bersama-sama menjadi jemaat yang menjadi murid, membangun komunitas sehingga menghadirkan kerajaan dalam setiap bidang kehidupan? Tujuan kita menghadirkan kerajaan Allah. Percayalah, ketika kita berani menghadapi 23, semakin kuat dan semakin berdampak. Ketika kita ingin melakukan pekerjaan menjadi berkat buat orang lain di tengah-tengah kesulitan, nanti kita akan uraikan apa aja prinsip kita menjadi berkat. Orang Korintus ketika mereka disadarkan, ingat kembali mereka menghadapi cara menghadapi penyembahan berhala, membangun pernikahan yang benar, itu membangun panggilan yang benar. Korintus menjadi jemaat yang luar biasa. Saya hanya mengingatkan pada setiap kita, mari lihat di belakang yang kita bisa lihat hari ini. Ada kemuliaan. Segala sesuatu di dalam Tuhan ketika kita menyerahkan pada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya panggilan Tuhan, kita percaya dengan pernyataan misi kita percaya dengan end goal hidup kita, akhir dari hidup kita. Paulus pernah mencatat di Timotius, aku mengakhiri garis pertandingan iman dengan baik. Ini berbicara tentang iman kita, ini berbicara tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan, saya mempercayai bahwa hari ini kita mau belajar seperti jemaat Korintus. Hidup dalam kasih karunia, jaga hatimu, tidak tawar hati, terus kita berani menderita, dan kita melihat akhir hidup kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus, baik itu di komunitas kita atau di keluarga kita, menjadi bagian refleksi kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2022, hidup di dalam membangun budaya baru, dan kita mau semakin kuat, semakin berdampak. Ketika kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus, kita minta kasih karunia bekerja atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya ingin berdoa untuk setiap kita. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau kami diingatkan tema 2023 tentang hidup semakin kuat dan semakin berdampak. Doa anak-Mu untuk setiap kami pribadi, supaya kami di tahun-tahun 2023 ini, kami semakin kuat di dalam hubungan kami bersama Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun komunitas, melalui firman, melalui doa-doa kami. Kami juga boleh semakin kuat di dalam komunitas kami. Komunitas sel, komunitas pembapaan atau mentoring atau pemuritan, kami boleh semakin kuat. Kami boleh semakin tinggal, semakin kami dikuatkan, saling menguatkan dengan satu dengan lain. Dan bukan hanya itu lagi, kami boleh menjadi pribadi yang berdampak, komunitas berdampak, jemaat yang berdampak. Kami tahu kami semua ini lakukan karena kasih karunia Allah dalam hidup kami, dan kami memberikan respon pada Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga makan dan minum di dalam perjamuan kudus, Tuhan ingatkan korban di kayu salib yang luar biasa dan dahsyat ini menjadi kekuatan kami memasuki 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat secara rohani, berkat takut akan Tuhan, berkat
haus, lapar akan firman Allah, berkat kehidupan doamu, berkat secara jasmani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, berkat secara jasmani, kesehatan dan keuangan yang melimpah atas hidupmu. Berkat ini aku lepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati, semakin kuat, semakin berdampak.